Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Siang, Bu. Waalaikumsalam Siang, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing ya. Nah, berdoa ini nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Untuk Yuli dipersilahkan memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini gimana nih kabarnya kalian? Baik, Ibu. Eh, Ibu bagaimana, Ibu? Alhamdulillah baik. Ini ada yang belum mengaktifkan kameranya ya? Ujang, iya, Ibu. Dina, Fitria tidak ada suaranya Fitria. Hadir, Ibu, hadir. Saya Oh di, ya. di sini lagi ada teman. Oke, yang belum on cam ini kenapa nih? Kira-kira Susah yang belum sinyal, on cam Ibu. kenapa ya? Oh ya, susah Susah sinyal sinyal, ya. Ibu. Iya. Oke lah, baik, baik, baik. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Nanti kalau misalkan Ibu panggil namanya, kalian bisa open kamera sambil bilang hadir. Oke? Oke, Ibu. Oke. Tita Andrayani hadir. Muniro hadir. Hadir Ibu. Andira. Hadir, Ibu. Putri Asani. Hadir, Ibu. Fitria Yuningsi. Fitria. Fitria jaringannya ya kayaknya ya. Iya, Bu. Hadir, Ibu. Ujang. Ujang hadir nggak, Ujang? Ujang sana sih. Ujang, kayak ke toilet, Bu, izin. Oh, izin ke toilet. Dina, Dina. Dina hadir Kita lagi nggak? di Di, Dina izin, Bu. Lagi di jalan. Oke, Iya. oke hadir ya. Nah, walaupun kita pembelajarannya online, kita harus tetap semangat ya. Karena Ibu tadi udah mengecek kehadiran, dan alhamdulillahnya hari ini pada hadir semua ya. Nah, kita ice breaking dulu. Ada yang tahu nggak? Tepuk semangat. Oh, ini dia. tepuk semangat kayak gimana, Bu? Udah tahu nggak? Nanti pada ini ya, nyalain mic-nya ya. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa mengikutinya Bisa, tidak? Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa banget, bisa banget. kita mulai ya tepuk semangatnya ya. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya, teman-teman, biar cepet aja, cepet. Ayo, mic-nya dinyalain Dina, dulu. Ujang, kamu nih. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. 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 Ya. Nah, selanjutnya Ibu ada satu tepukan lagi, yaitu tepuk fokus. Nah, di sini ada videonya sekalian liriknya juga. Nah, walaupun kita pembelajaran online, kita harus tetap semangat ya. Sebentar, Ibu akan share screen dulu. Oke. Nanti kalian tinggal ikutin aja ya. Udah ada belum gambarnya kira-kira? Udah muncul di layar kalian belum? Udah, Ibu. Udah. Udah ada. Yang lain? Udah pada ada? Udah, Ada, Bu. Bu. Ibu. Ada, Oke, Ibu. kalau sudah, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, kira-kira kalian bisa mengikutinya tidak? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa. Bisa ya? Oke, Bisa. kita coba ya sekali. Ayo dinyalakan mic-nya ya.
Satu, Ayo, teman-teman. 2, 3. Bersemangat, bersemangat, Belum. bersemangat. Woi, kenapa belum, Iya. Ibu? Bersemangat, bersemangat, Semangat, bersemangat. semangat. Janji fokus, Janji janji fokus, fokus, janji janji fokus. fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, Saya saya fokus, fokus, saya saya paham, bisa, saya saya fokus, fokus, saya saya bisa, paham, saya saya paham. fokus, saya bisa. Oke, kita tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Walaupun emang ada beberapa yang berbeda-beda, tetapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan Ibu, suara memulai ibu pembelajaran. patah-patah. Suara ibu patah-patah. Iya, Bentar, tadi. bentar. Sekarang masih patah-patah tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Oke lah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembelajarannya ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak? Kemarin kita belajar terkait dengan tarian tradisional. Ada yang masih ingat gak nih? Tidak ingat, Ibu. Apa? Tidak ingat. Nggak ingat. Yang lain ada yang Masih, ingat Bu. nggak? Fitria, Apa, Ibu? Putri, Ulang, Ibu. minggu kemarin kan kita itu belajar terkait tarian tradisional. Nah, kalian ada yang masih ingat nggak nih? Masih, Ibu. Tari topeng, Masih. Ibu. Iya, betul. Kayak tari topeng ya, Putri. Nah, tarian tersebut itu termasuk dari budaya yang ada di yang ada di mana? Di Indonesia. Indonesia. Iya, betul. Nah, oke. Jadi, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi keragaman budaya dan kearifan lokal, yaitu tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Melalui pemaparan materi, terus ada diskusi, lalu kita akan mengerjakan kuis online. Oke, kita lanjut aja ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar kalian itu bisa menyebutkan budaya dan juga kearifan lokal yang ada di tempat tinggal dan juga di daerah provinsi dengan benar. Terus yang kedua, kalian itu bisa mencontohkan seperti apa manfaat dan juga sifat sikap terhadap keragaman budaya dengan tepat. Dan yang terakhir itu, ada siswa dapat menerapkan berbagai cara untuk melestarikan budaya di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, selanjutnya, coba Ibu mau tanya nih, kemarin kan Ibu sudah share e-modulnya ya? Di sini kalian udah ada yang baca-baca belum modulnya? Gambarnya udah ada belum ya kira-kira di layar? Udah, Bu. Ada. Udah, Bu. Udah ada ya, aman ya. Nah, Ibu akan jelaskan dulu isi e-modulnya ya. Nah, di sini itu ada kata pengantar dan juga petunjuk penggunaan e-modul. Yang pertama, karena kita pembelajarannya daring, nah di sini kan yang harus kita siapkan itu ada gunakan gawai atau enggak laptop dengan koneksi internet yang stabil. Akhirnya kalian harus mempunyai handphone ya, agar kita bisa melakukan pembelajaran via online ini. Yang kedua, bacalah tujuan pembelajaran di awal modul agar kamu mengetahui kemampuan apa yang harus dicapai. Yang tadi Ibu sudah sebutkan tujuannya tuh. Nah, tujuannya juga Ibu sudah tulis nih di e-modul tersebut, di modul yang ini ya. Nah, ini udah ada tujuan pembelajarannya juga. Terus yang ketiga ada pelajari materi secara bertahap. Nah, jadi di dalam e-modul ini kalian itu akan bisa membaca materi-materinya. Oke, terkait dengan tradisi dan juga budaya yang ada di sekitarku. Terus yang keempat ada lakukan kegiatan saintifik. Yang pertama ada amati gambar, terus ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum dipahami. Terus yang ketiga ada ikuti diskusi bersama guru dan juga teman. Yang keempat itu ada kerjakan tugas. Dan yang terakhir itu ada sampaikan hasil pekerjaanmu melalui platform yang telah ditentukan. Terus yang kelima, aktif dalam diskusi dan tanya jawab dengan menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun saat berdiskusi secara daring. Jadi kalian bisa melakukan diskusi pada saat kita melakukan pembelajaran online ya. Kalau Ibu sudah mengirimkan link via Zoom gitu. Kalian boleh bertanya apabila ada yang belum dipahami gitu. Terus yang keenam itu ada kumpulkan tugas tepat waktu. Terus yang tujuh ada lakukan refleksi di akhir pembelajaran. Tuliskan hal-hal baru yang kamu pelajari dengan pengalaman menarik selama belajar. Jadi ketika pembelajaran hari ini sudah selesai, kalian boleh nih menulis hal-hal apa aja sih yang kalian dapetin pada hari ini gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Coba reaction dulu, reaction. Reaction jempol. Bisa kan? Oke, Muniro.
Oke, oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang tradisi dan budaya? Di sini ada yang tahu nggak? Tradisi atau budaya? Nih, tradisi dan budaya nih contohnya. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Tadi ini gambar ini tuh sudah disebutkan dengan Putri. Namanya tari apa coba? Tari topeng. Iya, betul, tari topeng. Nah, tari topeng ini biasa berasal dari kota Cirebon ya. Cirebon. Ya. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak tradisi dan budaya itu apa sih artinya? Yuli, barangkali mau menjawab. Ada yang tahu nggak nih? Apa yang kalian ketahui tentang tradisi dan budaya? Misalnya kayak tadi Bu, tari tradisional. Terus misalnya kalau di Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu ada upacara. Itu juga bisa termasuk ke dalam tradisi dan juga budaya ya. Nah, di sini Ibu akan nanya lagi nih. Kira-kira dari kalian itu ada yang punya suatu kegiatan nggak yang dilakukan secara turun-temurun? Ada yang mau menceritakan nggak nih? Ada yang mau menceritakan tidak? Saya, Bu. Boleh, Yuli. Jadi saya tuh biasanya setiap tahun bulan apa itu kita mengadakan kayak pesta laut Ibu Nadranan gitu. Itu termasuk tradisi bukan Ibu? Iya, betul. Nah, yang tadi Yuli katakan itu termasuk ke dalam tradisi. Berarti Yuli udah pernah mengikuti upacara adat tersebut ya? Ya, pernah Ibu naik kapal. Oke, benar. Nah, betul. Nah, seperti itu. Yang lain ada yang mau diceritakan juga nggak nih? Putri, Dina, ada yang mau menceritakan lagi tidak? Ibu Jika tidak, kita... tradisi 7 bulanan Bu bisa nggak buat anak yang masih di kandungan bahkan? Oh iya, itu juga bisa. Nah, biasanya tradisi seperti itu kan berasal dari Jawa ya. Nah, itu juga termasuk dalam tradisi yang ada di Indonesia. Betul, Riri. Ayo kita tepuk tangan dulu ya buat Riri dan juga Yuli yang Terima sudah kasih Ibu dan mau teman-teman. menjawab. Oke. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Riri dan juga Yuli ya. Nah, contohnya Ibu ada contoh lagi nih. Misalnya ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan kan, yang tadi Ibu sudah bilang tuh. Pada tanggal berapa coba kemerdekaan Indonesia itu? 17 17 Agustus. Agustus tahun 45. 17 Agustus. Nah, biasanya kalau 17 Agustus itu kita mengadakan apa di sekolah tuh? Upacara, lomba-lomba. Iya, upacara dan juga lomba-lomba. Nah, biasanya kan kalau misalkan upacara yang dilakukan di gedung negara, orang-orang itu banyak yang memakai pakaian adat juga ya. Tahu nggak ada yang pernah nonton nggak di TV? Atau kalian pernah menghadiri? Tahu Bu di TV. Iya kan? Nah, mereka itu memakai pakaian adat dari Indonesia. Tujuannya agar mereka tuh bisa mengenal satu sama lain budaya yang ada di Indonesia ya. Oke, selanjutnya Ibu punya PowerPoint nih. Bentar. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu ada apa sih tradisi dan juga budaya. Di sini ada yang mau coba baca nggak materinya? Coba Ibu minta Muniro untuk membaca materi yang tradisi. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih dilakukan sampai sekarang yang menjadi ciri khas suatu kelompok masyarakat. Ya, Kita, betul. Bu. Nah, yang tadi sudah disebutkan tuh oleh Yuli, terus Fitria. Kalau misalkan di daerah mereka juga kan punya tradisi. Jadi arti dari tradisi itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang dan juga masih dilakukan hingga sekarang. Nah, hal-hal tersebut itu dinamakan dengan ciri khas, oke? Nah, selanjutnya Bu akan lanjut lagi ya. Tadi kan kita udah ngebahas terkait dengan tradisi nih yang sudah dibacakan oleh Muniro. Nah, apa sih perbedaannya tradisi dengan budaya itu? Kalau budaya tuh cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat di dalam budaya. Terdapat berbagai hal seperti tradisi, bahasa, seni, nilai-nilai, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tradisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Moniro itu termasuk ke dalam budaya.
Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Contohnya kayak tadi ada tari topeng, terus ada upacara adat Nadran, ya nggak? Iya, Ibu. Ya, terus ada upacara apa lagi tuh? Yang 7 bulanan gitu ya. Oke, kita next aja ya. Upacara kemerdekaan. Iya, betul, Yuli. Nah, selanjutnya, ini di layar udah kelihatan kan ya materinya? Udah, Bu. Oke, nah Udah, selanjutnya Bu. di sini ada tradisi dan upacara adat di Indonesia. Yang pertama itu ada sekaten. Sekaten itu perayaan Maulid Nabi. Terus yang kedua itu ada galungan, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh umat Hindu biasanya. Nih, seperti ini. Terus yang ketiga ada tabuik, upacara adat masyarakat Pariaman untuk memperingati gugurnya cucu Nabi Muhammad. Dan yang keempat ada pesta Danau Toba. Nah, tradisi dan upacara adat di Indonesia itu bermacam-macam ya. Nah, di sini Ibu memberikan 4 contohnya. Sedangkan contoh-contoh yang lainnya itu sudah kalian berikan juga. Seperti tadi ada upacara nadran, yaitu sebagai upacara ini ya. Apa Yuli tadi upacara nadran itu Yul? Iya, itu upacara nadran. Iya, upacara nadran itu kayak persembahan di laut ya. Sebagai bentuk Iya. rasa syukur kita gitu kan. Oke, kita next aja ya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk keragaman budaya. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, kalau budaya itu mencakup berbagai banyak hal. Nah, seperti tarian tradisional, ada senjata tradisional, pakaian adat, rumah adat, alat musik, dan juga upacara adat. Nah, mereka ini memiliki keunikannya masing-masing. Tujuannya apa? Ada yang tahu nggak tujuannya? Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Ada yang tahu Supaya nggak jadi ini, Bu. Jadi tanda gitu kayak ikoniknya tuh, Bu. Iya betul, apa yang dikatakan Muniro sebagai bentuk ikoniknya gitu, yang bisa kita sebut sebagai ciri khas ya, yang dimaksud dengan Muniro itu. Iya, Nah, di betul. sini tuh, ya, di sini tuh ada di e-modul halaman 3. Coba kita buka e-modulnya ya. Nah, ini e-modul halaman 3, bisa kalian lihat. Di sini Ibu sudah memberikan beberapa beberapa ini ya, beberapa contoh. Ada mulai dari pakaian adat, terus alat musik, dan juga lainnya. Sebentar ya, ini Ujang kayaknya belum ke-mute. Oke, udah aman ya. Nah, di sini contohnya itu ada dari Sumatera Barat. Nama pakaian adatnya itu Bundo Kanduang. Terus kita sebagai warga daerah Jawa Barat ya, itu ada kebaya Sunda. Terus dari Bali ada Payas Agung. Terus dari Papua ada Koteka, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nggak dari kalian yang pernah memakai pakaian adat dari berbagai daerah kira-kira? Ada nggak nih? Aku pernah lihatnya, cuman lihat aja, Bu, nggak pernah pakai. Oh ya, nggak pernah lihat, nggak pernah lihat, nggak pernah make ya. Nah, sering kali kan kalau misalkan pakaian adat itu bisa kita gunakan di beberapa hari yang besar ya. Atau enggak acara-acara tertentu kayak misalkan pada hari Kartini. Nah, di sekolah kita kan biasanya suka ada memiliki kebiasaan ya, kayak menyuruh kalian untuk memakai pakaian dari daerah. Kalau tidak ada yang memiliki pakaian adat, mereka bisa memakai baju batik. Batik juga termasuk salah satu dari budaya yang ada di Indonesia ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kenapa sih kita perlu menjaga tradisi dan juga budaya yang ada di Indonesia? Kira-kira ada yang tahu nggak ya sebelum Ibu menjelaskan? Supaya nggak dikuasai oleh negara lain, Bu. Iya, betul, supaya tidak dikuasai oleh negara lain. Selain itu ada nggak nih? Ada lagi nggak? Agar kita bisa melestarikan budaya yang ada, Bu. Iya, betul, betul, betul yang dikatakan oleh Muniro dan juga Esther ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahu nih, apakah manfaat dari keragaman dan bersikap baik terhadap perbedaan? Manfaatnya apa sih dengan adanya keragaman budaya dan juga kita harus bersikap baik terhadap perbedaan itu? Nah, di sini tuh manfaatnya agar kita bisa saling menghargai atau bisa saling belajar mengenal budaya daerah lain sehingga wawasan kita itu bisa lebih luas dan sikap kita itu harus bisa menghargai ketika adanya perbedaan karena perbedaan itulah yang menjadi ciri khas dari setiap daerah. Nah, coba kalau misalkan kalian memiliki teman yang
berbeda daerah, berbeda asal dari kalian. Nah, sikap kalian itu harus seperti apa? Apakah harus menjauhi atau bagaimana? Contohnya Muniro itu berasal dari daerah Jawa, sedangkan Esther itu dari daerah Sunda. Karena mereka berdua beda daerah, apakah mereka harus musuhan? Ada yang bisa jawab Enggak, nggak? Bu. Enggak. Kenapa tuh Muniro? Karena harus saling menghargai. Iya betul, karena kita harus berteman dengan siapapun ya. Walaupun latar belakang kita berbeda-beda, kita harus bisa saling menghargai, terus saling sayang agar kita bisa peduli satu sama lain dan juga kita bisa saling belajar mengenal budaya dari daerah lain. Oke, next ya. Selanjutnya itu cara melestarikan tradisi dan juga budaya agar tetap terjaga. Nah, tadi apa yang terjadi jika tradisi tidak dilestarikan? Nah, tadi Muniro sudah bilang kalau misalkan tradisi dan juga budaya tidak dilestarikan, hal itu bakalan dikuasai oleh negara lain ya, Muniro. Ya, Iya, jadi Bu. di sini ya betul. Jadi di sini ada beberapa cara kita untuk melestarikan budaya. Yang pertama itu ada menghargai semua budaya daerah, terus mau belajar budaya dari daerah lain, seperti tarian, lagu, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga biasanya kalau di sekolah kita kan ada beberapa eskul ya. Contohnya ada eskul tari tradisional ataupun alat musik tradisional. Di sini ada yang ikutan gak nih eskulnya? Kira-kira ada yang ikutan gak eskulnya? Esther ikut eskul ini bukan? Apa namanya? Bermain alat musik angklung. Enggak, Bu. Enggak ikut waktu Oh, SD. nggak oh, nggak ikut. Nah, ya, terus selanjutnya ada menjaga kerukunan dalam perbedaan, terus ikut melestarikan budaya Indonesia dengan mengikuti kegiatan sekolah, kegiatan yang ada di sekolah. Kayak tadi, misalkan pada Hari Kartini, kalian memakai baju-baju dari daerah lain. Terus ketika ada pagelaran seni di sekolah, kalian itu ikut ikut ini, apa namanya, ikut hadir atau ikut berpartisipasi gitu ya. Kayak misalkan menampilkan tarian tradisional, terus apa lagi? Coba ada yang mau jawab nggak nih? Tita, Dina, atau Putri? Coba. Kayak misalkan kita menampilkan atau paduan suara menyanyikan lagu daerah dari budaya lain, dari daerah lain gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada mempelajari dan juga menggunakan bahasa daerah. Kayak contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya. Dan ada banyak lagi yang harus kita tahu bahasa daerahnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, mengapa budaya di setiap daerah bisa berbeda? Dan sikap apa yang harus kita lakukan? Tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang masih ingat nggak coba? Ayo, dinyalakan ya mic-nya. Yuli. Harus saling menghormati, Ibu. Iya betul, harus saling menghormati. Terus apa lagi? Coba, Sarif, apa lagi? Mengapa budaya di setiap daerah bisa berbeda dan sikap kita itu harus seperti apa? Yang tadi Ibu sudah jelaskan itu. Karena menjadi ciri khas masing-masing daerahnya, Bu. Iya Makanya terjadi betul, perbedaan. iya betul. Yang lain gimana nih? Ada lagi tidak? Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Sudah cukup ya? Nah, selanjutnya, karena kalian sudah bisa memahaminya, Ibu ada sebuah kuis. Nah, sekarang kita waktunya kuis ya. Ibu akan mengirimkan linknya. Nanti kalian bisa mengisi ya di situ. Bentar. Ya, Ibu. Iya, Ibu Ibu. akan share dulu. Ibu akan share dulu linknya Oke, ya. Bu. Sebentar, anak-anak. Sebentar. Nah, linknya itu Ibu sudah kirimkan di kolom chat. Coba dicek. Udah ada yang bisa join belum? Bentar, Bu. Oke. Coba ya, di sini Ibu juga bisa melihat nih beberapa peringkat dari nantinya kalian akan mengerjakan kuis. Nah, di sini udah ada Muniro, ada Dina, ada Putri, ada Riri Gemes, ada Sarif Maulana, terus ada Yulianti. Yuk yang belum masuk, yang belum join, kira-kira udah kelihatan belum? Atau masih di tempat yang tadi?
Nih, sebentar ya, Ibu akan share ulang nih. Biar kalian Ini bisa langsung melihat. mulai game kita, Bu. Iya, langsung mulai aja. Yang sudah bisa mengakses linknya boleh langsung mulai. Nah, di sini udah ada Putri Asani nih, Mas, udah di peringkat pertama. Dia udah ngerjain 4 soal. Terus yang kedua ada Muniro, yang ketiga ada Yuli, yang keempat ada Dina. Wah, Esther udah semakin naik tuh. Sarif juga udah mulai naik ya. Terus ada Riri Gemes nih. Riri Gemes mau naik lagi nggak nih peringkatnya? Yulianti jadi ya. Tuh Sarif Maulana yang tadinya peringkat 7 jadi peringkat 6. Riri yang tadinya di bawah sekarang udah peringkat 5. Apa tradisi adalah Oke, kenapa? Ada yang kesulitan nggak? Nah, Putri Asani masih bertahan di peringkat pertama nih. Dina udah mulai naik. Ya, turun lagi. Esther udah mulai naik. Wah, Munira. Munira udah jadi peringkat 2 nih. Sebentar ya. Nice. Nah, wah, yang jadi peringkat pertamanya ada Dina. Yang kedua ada Sarif. Yang ketiga ada Putri. Putri turun ya. Nah, yang ketiga sekarang Yuli jadinya. Udah selesai, Bu. Udah selesai, Bu. Udah selesai? Udah selesai semua belum? Ada Udah yang selesai, belum Bu. selesai ya? Iya, kita lihat peringkat pertamanya ada Dina. Yang kedua ada Sarif. Terus dilanjut ada Yuli. Di. Hebat ya, hebat-hebat. Nice, nice. Udah pada selesai belum nih? Ada Riri Gemes baru selesai. Ada Tita Andrayani, salah satu ya. Terus ada Putri Asani, satu soal lagi. Coba kita lihat bersama-sama nih. Tampilkan hanya 5 teratas. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya, peringkat yang pertama itu ada Dina, yang kedua ada Sarif, yang ketiga ada Esther, yang keempat ada Yulianti, terus yang kelima ada Muniro, keenam ada Riri Gemes, ketujuh ada Tita, dan yang kedelapan ada Putri Asani. Ayo kita tepuk tangan dulu nih buat kalian yang sudah mengerjakan. Yeay. Dapat hadiah Yeay. nggak, Bu? Dapat hadiah Ya, nggak, Bu? dapat hadiah. Nanti Apa, Bu? hadiahnya Apa, itu Bu? kalau kita sudah bertemu di kelas ya, nanti akan ada stiker Oke, bintang. siap. Oke. Apa, Ibu? Nah, kira-kira seru nggak kuis yang udah Ibu berikan nih? Seru banget, Seru Ibu. banget. Seru banget, Ibu. Seru ya. Nah, sekarang Ibu akan melihat nih jawaban dari kalian. Kita ulas lagi ya pertanyaan-pertanyaannya. Di sini itu ada 10 pertanyaan. Nah, contohnya nih, ini ada yang salah. Ini punya siapa ya? Nah, coba kita ulas pertanyaan yang pertama ini. Tradisi adalah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Kebiasaan yang dilakukan sekali saja, atau diwariskan dari nenek moyang, atau yang dilakukan di sekolah, atau kebiasaan yang tidak boleh dilakukan? Kira-kira apa Yang jawabannya? diwariskan. Bu. Yang diwariskan Nenek nenek moyang. Kebiasaan yang Yang diwariskan oleh nenek moyang. Ya. Coba ya, kita cek jawabannya. Yeah, of Bentar, Ibu. course. Yes. Sebentar ya. Sebentar. Kita lihat jawabannya benar enggak ya. Tradisi itu kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang. Nih, jawabannya kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang. Betul semua ya. Hampir semuanya kalian bisa mengerjakan nomor 1. Terus yang nomor 2. Di sini budaya adalah cara hidup dan kebiasaan suatu masyarakat. Di sini juga kalian betul semua. Coba yang ketiga, berikut ini yang termasuk budaya di Indonesia, yaitu ada tarian daerah. Ini juga kalian betul semua ya. Dan yang keempat juga ini kalian betul semua. Yang soal nomor 5 juga betul semua. Terus nomor 6, betul semua. Nomor 7 sampai nomor 10 rata-rata kalian betul semua ya. Berarti kalian bisa mengerjakan semua soalnya dengan benar. Coba tepuk tangannya dulu. Ayo kita tepuk tangan lagi. Hore. Yeay. Coba kasih emot dong, kasih emot. Kasih emot jempol.
kalian sudah hebat ya mengerjakannya. Artinya kalian sudah paham kan dengan pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Nah, selanjutnya karena kuisnya sudah selesai, Ibu akan ini ya. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Di sini ada yang mau bantu menyimpulkan tidak? Kira-kira. Ada yang mau bantu menyimpulkan tidak? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar Ibu. Ya, ada yang mau bantu menyimpulkan gak nih? Coba Putri Asani, bantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tradisi adalah kebiasaan atau kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Iya, betul Putri. Jadi, kesimpulan yang pada pembelajaran hari ini yaitu tradisi adalah suatu kebiasaan yang berasal dari turun-temurun dari nenek moyang kita ya. Berarti apa aja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita bisa mengetahui nih tradisi dan juga budaya, pengertiannya dan juga perbedaannya. Terus, kenapa budaya di setiap daerah itu berbeda-beda? Seperti tadi, karena setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Nah, terus sikap kita itu terhadap perbedaan budaya itu kita harus saling menghargai, terus saling toleransi, dan juga tidak boleh membeda-bedakan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Bu. Oke. Oke. Ini coba sebentar, Ibu akan memberikan ini ya. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya itu ada di e-modul pada halaman 4. Sudah kelihatan belum di layar kira-kira? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Nah, di sini ada Ya. tugas aktivitas mandiri. Jadi kalian nanti mewawancarain tetangga-tetangga yang ada di lingkungan rumah, mulai dari asal daerahnya, bahasa daerahnya, tradisi, dan juga keseniannya. Nanti kalian tulis di buku tulis, lalu kumpulkan melalui Google Classroom ya, yang sudah Ibu berikan linknya di grup kelas. Oke? Oke Ibu. Ada yang ingin ditanyain tidak? Cukup ya? Cukup Bu. Ya, cukup, Ibu. Ibu minggu depan libur. Cukup. Iya, minggu depan kita libur. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan, dengan kita menjaga dan menghargai budaya, itu merupakan sebuah bentuk cinta kepada bangsa dan juga lingkungan di sekitar kita. Artinya, kita harus cinta dan juga harus selalu menjaga budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Oke? Ibu mau nanya nih sekali lagi, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan pada saat pembelajaran daring di siang hari ini? Ada nggak Sinyalnya, kesulitannya Ibu. kira-kira? Sinyal ya? Sinyalnya Sinyal. suka hilang-hilang. Iya Bu. Ya, sinyalnya suka hilang-hilang. Terus apalagi barangkali ada yang merasa kesulitan juga. Tapi untuk materi sudah bisa dipahami semua ya? Bisa, Sudah. Bu. Iya, sudah cukup. Oke. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Nanti karena minggu depan kita libur, kalian harus mengerjakan tugasnya dulu ya. Nanti deadline-nya itu sekitar 1 minggu. Walaupun minggu depan libur, kalian harus tetap mengumpulkan tugasnya melalui Google Classroom yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti setelah minggu depan libur, kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu terkait dengan peranku di lingkungan sekolah dan juga di masyarakat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya, jangan lupa dipimpin doanya ya. Dipimpin doa untuk selesai pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Karena berdoa sudah selesai, Ibu udah benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini.
Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Masih Ya, Bu. terima kasih. Terima kasih juga.